Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kembali lagi kita mengkaji kitab tafsir salat. Dan alhamdulillah kita sekarang di penghujung akhir kitab ini, yaitu akan membahas tentang apa, Umahat? Tentang salam. Ini merupakan akhir dari rangkaian sholat. Berarti kalau sudah salam, sholatnya ditutup. Jadi tidak ada lagi aktivitas setelahnya, yang itu bagian dari rangkaian sholat. Tapi jangan lupa Umahat, sebelum salam jangan kentut dulu. Biar apa? Biar sholatnya tidak diulang. Sebelum menutup kitab ini, menyelesaikan kitab ini, jangan lupa berusaha untuk dipahami agar mengambil faedah dan manfaat, bukan hanya sekedar lewat-lewat semata. Fikih salam halaman 333. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Berikut beberapa poin terkait fikih salam. Yang pertama, salam termasuk rukun salat, sehingga orang yang meninggalkan salam baik dengan sengaja maupun lupa, maka salatnya batal. Kalau rukun-rukun yang lain Umahat, kalau ditinggalkan karena lupa, masih bisa diganti dengan 1 rakaat. Tapi kalau ini tidak bisa. Pas tasyahud akhir langsung menuju meja makan tanpa salam terlebih dahulu, maka astagfirullah, saya lupa, salam dulu kembali padahal sudah makan, maka sholatnya batal. Gak boleh diganti dengan 1 rakaat kemudian duduk tasyahud, kemudian setelah itu salam, gak boleh. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, miftahus sholati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslim. Kunci sholat adalah bersuci. Yang mengharamkannya adalah takbiratul ihram. Maksudnya mengharamkan dari apa-apa yang dibolehkan sebelum takbir. Ngobrol, makan, minum, ketawa, terbahak-bahak, ini dibolehkan sebelum takbiratul ihram. Wa tahliluha taslim, dan yang menghalalkannya boleh lagi kembali halal sebagaimana diharamkan sebelumnya ketika apa? Salam. Maknanya adalah mengharamkannya, batasan yang mengharamkan untuk melakukan kegiatan di luar sholat. Menghalalkannya maknanya adalah batas yang menghalalkan untuk melakukan kegiatan di luar sholat. Yang kedua, salam yang statusnya rukun sholat adalah salam pertama. Jadi sekiranya Umahat sudah nahan kentut nih, qadarullah sudah salam pertama baru terus keluar, maka apa Umahat? Sholatnya sah. Paham? Karena sudah mengerjakan rukun. Meskipun salam keduanya belum sempat karena keburu keluar. Sedangkan salam keduanya hukumnya sunnah. Sunnah maknanya adalah jika ditinggalkan itu tidak apa? Tidak berpengaruh kepada salat. Jika dilakukan nanti dapat pahala. Dari Aisyah radhiyallahu an, beliau menceritakan adalah Rasulullah
pernah melakukan salam ke arah pernah melakukan salam sekali ke arah depan. Yang ketiga, inti dari salam adalah bacaan Assalamualaikum warahmatullah dan seterusnya. Sementara menoleh ketika salam hukumnya anjuran dalam madhab Syafi'i, sehingga sholat tetap sah sekalipun tidak menoleh ke kanan dan ke kiri ketika salam. Imam An-Nawawi mengatakan, walau sallama taslimataini an yaminihi au an yasarihi au tilqa'a wajhihi ajza'ahu wa kana tarikan lis-sunnati Jika ada orang yang mengucapkan salam 2 kali ke kanan atau ke kiri, atau menghadap ke arah depan tanpa menoleh, maka sholatnya sah, tetapi dia meninggalkan sunnah. Karena Rasulullah kalau salam itu menoleh sehingga yang makmum di belakang melihat pipi Rasulullah. Yang keempat, dianjurkan untuk menoleh secara maksimal ketika salam 2 kali, sehingga pipi orang yang sholat kelihatan dari belakang. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau menceritakan, kuntu ara Rasulullah alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayadha khaddihi. Jadi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas melihat putih pipi beliau saat beliau menoleh mengucapkan salam. Yang kelima, tata cara salam ada 5. A. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini adalah lengkap. Pahalanya nanti 30 umahat. Yang menjawab nanti jawaban lengkap juga pahalanya 30. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ketika menoleh ke kanan dan ke kiri, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kirinya lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Ubaidah anna ibni Mas'udin radhiyallahu an kana yusallimu an yaminihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an yasarihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yajharu bikiltaihima. Jadi Abdullah bin Mas'ud mempraktekkan tata cara salam yang beliau dapati dari Rasulullah. Hal yang sama juga dilakukan oleh sahabat Ammar bin Yasir. Menunjukkan ini ada pendukungnya, tidak hal yang dia buat-buat sendiri. B. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lengkap, tapi ketika salam pertama saja dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah ini pada saat salam kedua, yaitu menoleh ke kiri.
Berarti kalau assalamualaikum warahmatullah dapat 20 pahala. Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, beliau menceritakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana yusallimu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi assalamu alaikum warahmatullah." C mengucapkan assalamualaikum warahmatullah ketika menoleh ke kanan dan ke kiri. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menceritakan, "Ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah yusallimu an yaminihi wa an shimalihi assalamu alaikum warahmatullah hatta yura bayadu khaddihi." Sampai terlihat apa? Putih pipi beliau. Berarti ada 3 sudah ummahat tata caranya. Yang pertama lengkap kiri kanan. Yang kedua lengkap, yang mana ini yang lengkap? Kanan saja, tapi kiri enggak lengkap. Yang ketiga dua-duanya enggak lengkap. Sampai pada assalamualaikum warahmatullah. Yang D mengucapkan assalamualaikum warahmatullah saat salam pertama dan mengucapkan assalamualaikum salam kedua. Berarti ini dapat 10 pahala. Dari Wasi bin Hibban, beliau pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mempraktekkannya. Di antaranya wa dzakarassalamu alaikum warahmatullahi an yaminihi assalamu alaikum an yasarihi. Yang kelima sekarang, salam sekali dengan hanya mengucapkan assalamu alaikum. Aisyah menceritakan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau hanya mengucapkan apa? 1 kali saja. Yang keenam, ini tadi yang yang kelima ummahat tata cara mengucapkan salam. Jadi ummahat bisa melengkapi, mengurangi, baca sekali saja. Mungkin menyesuaikan kondisi. Saat mungkin kebelet, kepengen keluar sudah, maka dibaca yang mana ummahat? Yang E, assalamualaikum sekali langsung berdiri. Langsung bangkit dari tempat sholat. Nah, nggak ada lagi yang paling pendek kecuali ini ummahat. Assalamualaikum. Jadi melihat kondisi, inilah pentingnya Pak ummahat kita mengilmui sesuatu agar agar kita bisa menggunakan ini atau itu, melihat kondisi kita. 6. Nabi SAW terkadang salam sekali dengan menoleh sedikit ke arah kanan. Karena Rasulullah SAW yusallimu fis salati taslimatan wahidatan tilqa wajhi yamilu ila syaqqil aimani qalilan. Nah, ini yang menunjukkan bahwa sedikit. Tapi menoleh dulu sedikit atau full, baru ummahat, baru mengucapkan salam. Tapi kadang kita dapati ada orang sholat ummahat, dia mengucapkan salam dulu ke depan, tapi nanti baru baru wajahnya dia tolehkan ke kanan kan. Seharusnya kalau nggak mau menoleh sekalian nggak apa-apa. Sebagaimana tadi yang disebutkan Rasulullah kadang tidak menoleh ke kanan atau ke kiri. Kesalahan ketika salam membuka tangan kanan dan kiri ketika menoleh pada saat salam. Kebiasaan ini kita sering dapati di kalangan orang awam ya. Ketika salam ke kanan dia buka tangan kanannya. Biar katanya? Biar pintu surga terbuka.
Ketika salam ke kiri, dia buka nggak kira-kira Ummahat? Dia buka nggak telapak tangannya? Kalau sekiranya dia tutup, berarti apa? Dia yakin semoga apa? Pintu neraka tertutup untuknya. Nah, ini adalah kesalahan. Kebiasaan ini pernah dilakukan sebagian sahabat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an menceritakan ketika kami salat bersama Rasulullah, kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil berisyarat dengan kedua kanan ke samping masing-masing. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, alamatumiuna biaidikum ka'annaha adnabu khailin syumsin, innama yakfi ahadakum ayyad'a yadahu ala fakhidhi summa yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Mengapa kalian mengangkat tangan kalian seperti keledai yang suka lari? Kalian cukup letakkan tangan kalian di paha, kemudian salam menoleh ke saudaranya yang di samping kanan dan kirinya. Nah, ini arahan dari Rasulullah kepada para sahabat tentang tata cara salam yang benar. Tafsir kalimat salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam An-Nawawi menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim, kalimat salam memiliki dua makna. Pertama, doa semoga Allah bersama kalian, dalam arti semoga Allah menjaga kalian, mencukupkan kebutuhan kalian dan memberikan kebaikan kepada kalian. Kenapa? Karena Assalam itu adalah nama dari nama-nama Allah. Semoga Allah membersamai kalian. Karena konsekuensi dari nama Assalam adalah mendatangkan keselamatan. An-Nawawi menuliskan, wa qawluhu fi akhiris salati, wa qawluhu fi akhiris salati Assalamu alaikum fakila maknahu at-ta'widhu billahi wat-tahsinu bihi subhanahu wa ta'ala. Fa inna salama ismun lahu subhanahu wa ta'ala. Ismun lahu subhanahu wa ta'ala. Takdiruhu Allahu alaikum Allahu alaikum hafizun wa kafilun.
kama yuqalu Allahu ma'ak, Allahu ma'aka. Ay bil hifdhi wal ma'unati wal lutfi, ay bil hifdhi wal ma'unati wal lutfi. Ucapan di akhir salat Assalamualaikum, ada yang mengatakan maknanya adalah permohonan perlindungan dan penjagaan dari Allah. Karena assalam adalah nama untuknya. Jika dibaca dengan redaksi lengkap, maka asumsinya Allah alaikum atas kalian, dalam arti Allah menjaga dan mencukupi kalian. Seperti orang yang mengatakan Allah bersama kalian, dalam arti menjaga, menolong dan memberikan kebaikan. Intinya salam adalah apa Umahat? Adalah doa yang diperuntukkan kepada Allah untuk orang yang kita lontarkan salam. Kalau diganti selamat pagi, kira-kira ini mendoakan siapa Umahat? Mendoakan pagi. Apakah pagi merasakan keselamatan ataukah tidak? Maka jawabannya tidak. Paham? Yang merasakan kebahagiaan, keselamatan dan kesengsaraan adalah manusia. Selamat sore. Sorenya yang selamat, bukan orang-orangnya. Kedua, doa agar keselamatan selalu menyertai kalian. Sehingga kalimat Assalamualaikum artinya semoga keselamatan selalu menyertai kalian. An-Nawawi menuliskan wakila maknahu as-salamatu wan najatu lakum. As-salamatu wan najatu lakum. Kama qala Allah Ta'ala fasalamul laka min ashabil yamin. Fasalamul laka min ashabil yamin. Ada yang mengatakan maknanya adalah keselamatan dan kesuksesan bersama kalian. Seperti firman Allah Ta'ala yang artinya keselamatan untukmu dari golongan kanan. Kepada siapa kita mengucapkan salam di akhir salat? Apakah kepada malaikat kalau kita salat sendirian, ataukah kepada manusia yang ada di samping kita kalau kita menjadi makmum atau menjadi imam? Saat kita mengucapkan salam ketika sholat, kita menoleh ke kanan dan ke kiri. Baik ketika sholat sendirian baik ketika sholat sendirian maupun ketika sholat berjamaah. Lalu kepada siapa kita mengucapkan salam?
Maka Jabir radhiyallahu an menceritakan, kunna idza shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qulna Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, wa asyara biyadihi ila janibaini. Seusai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sebagaimana yang tadi. Di sisi lain, fungsi salam adalah mengakhiri salat, sehingga salam menjadi rukun penutup dalam salat. Berdasarkan kedua hadis di atas, maka para ulama menjelaskan ketika seorang melakukan salam di penghujung salat, hendaknya menghadirkan 3 niat. Yang pertama, niat untuk mengakhiri salat. Yang kedua, niat memberi salam kepada malaikat pencatat amal di kanan dan di kiri kita, yaitu Raqib dan Atid. Yang ketiga, niat memberi salam kepada sesama muslim yang berada di kanan dan di kiri kita. Sementara dalam sholat berjamaah, saat imam melakukan salam, diniatkan untuk memberikan salam kepada jamaah yang ada di belakangnya. Berarti ini apa umahat? Imam untuk apa? Jamaah atau makmum. Saat makmum salam, dia niatkan untuk menjawab salamnya imam dan memberi salam kepada jamaah yang ada di kanan dan di kirinya. Tapi nggak mungkin juga kita mengucapkan apa umahat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini apa? Nyeleneh nantinya. Jadi kita balas jawab, maksudnya apa? Kita juga melontarkan salam kepadanya, bukan apa? Menjawab salam sebagaimana di luar salat. An-Nawawi menjelaskan, wayanwi al-imamu bitaslimatil ula al-khuruja minas salati wassalama ala man an yaminihi wa ala man an yaminihi wa alal hafadhati wa yanwi bisaniyati Assalama alaman ala yasarihi wa alal hafadhati. Imam berniat ketika salam yang pertama untuk mengakhiri sholat dan memberi salam kepada orang yang berada di sebelah kanannya serta malaikat pencatat amal. Dan dia berniat pula pada salam yang kedua untuk memberi salam kepada orang yang berada di sebelah kirinya dan kepada malaikat pencatat amal. An-Nawawi melanjutkan, wa yanwi al-ma'mumu
wa yanwi al-ma'mumu bitaslimatil ula al-khuruja minas salati wassalami. Alal imami wa alal hafadhati wa alal ma'mumina min nahiyatihi fi saffihi wa waraihi wa quddamihi wa yanwi bisaniyati as-salama alal hafadhati wa alal ma'mumina min nahiyatihi. Makmum berniat saat salam yang pertama untuk mengakhiri sholat, menjawab salam imam, memberi salam kepada malaikat, dan makmum yang berada di dalam satu saf di sebelahnya, satu barisan dengannya, serta makmum di belakang dan di depannya. Sedangkan saat salam kedua, dia niatkan untuk memberi salam kepada para malaikat dan makmum yang ada di sebelah kirinya. Sementara untuk orang yang sholat sendirian, An-Nawawi menjelaskan, wa yanwi al-munfaridu bitaslimatil ula al-khuruja minas salati wassalami. Alal hafadhati wa bisaniyati as-salama alal hafadhati. Orang yang sholat sendirian, maka pada salam yang pertama dia niatkan untuk mengakhiri sholat dan memberi salam untuk malaikat yang ada di sebelah kanan. Sementara untuk salam kedua dia niatkan sebagai salam untuk malaikat yang ada di sebelah kiri. Karena dia nggak ada apa umahat, nggak ada yang di samping wala di belakang. Bagaimana jika tidak ada niat untuk memberi salam kepada siapapun, baik itu malaikat? Imam Nawawi menjelaskan lagi,
Wa inna wa al khuruja minas salati walam yanwi ma siwahu jaza li'anna taslima alal hadirina sunnatun li'anna taslima alal hadirina sunnatun. Jika dia niat untuk mengakhiri salat dan tidak memiliki niat selain itu, maka hukumnya boleh. Karena memberi salam kepada orang yang ada di sekitar hukumnya anjuran. Ini yang biasa kita lakukan ya umahat ya. Tidak ada niatan mau ngucapin salam ke siapa gitu, atau bahkan belum pernah ada ilmunya tentang niatan tersebut, maka sholatnya sah. Karena ucapan salam itu sendiri menunjukkan akhir dari rangkaian sholatnya dia. Karena orang yang berbuat itu umahat, baik dengan ucapan maupun perbuatan, itu mestilah didasari dengan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu dengan niat. Timbul pertanyaan sekarang, ada orang salam tapi nggak ada niatan apa-apa, mungkin nggak ini umahat? Saya loh nggak ada niat tadi salam itu mau keluar dari sholat. Nggak mungkin. Pasti kamu ada niatan untuk mengakhiri sholat. Karena kalau antum nggak ada niatan, maka rufi'atil qalam, diangkat pembebanan syariat salat. Karena enggak sadar dia kan. Ini kayak orang pikun. Enggak tahu, saya tadi salam enggak tahu salam atau enggak. Buat apa salamnya juga enggak paham. Maka orang ini ciri-ciri sudah mau diangkat pembebanan syariat dari dirinya. Selanjutnya An-Nawawi menyebutkan landasan dari praktek semacam ini. Wal aslu fihi ma rawa samuratu radhiyallahu anhu qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusallima ala anfusina wa an yusallima ba'duna ala ba'don. Keterangan yang semisal juga disampaikan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi dari mazhab Hanabilah. Beliau berkata, qala ba'du ashabina yanwi bitaslimataini ma'an al-khuruja minas salati
Fa inna wa ma'adzalika, fa inna wa ma'adzalika ar-radda 'alal malakaini, ar-radda 'alal malakaini wa 'ala man khalfahu, wa 'ala man khalfahu in kana imaman au 'alal imami, au 'alal imami wa man ma'ahu in kana ma'muman, wa man ma'ahu in kana ma'muman. Fala ba'sa, fala ba'sa nassa alaihi Ahmadu, nassa alaihi Ahmadu. Faqala yusallimu fi sholati, faqala yusallimu fi sholati wa yanmi bisalamihi ar-radda 'alal imami, wa yanmi bisalamihi ar-radda 'alal imami. Nah, jadi pernyataan ulama Hambali ini mirip dengan pernyataan ulama mazhab Syafi'i mengenai niatan salam. Apakah untuk keluar dari sholat saja ataukah untuk yang lainnya, malaikat, orang yang ada di kiri kanan, ataukah menjawab imam, ataukah tidak ada niatan, maka sholatnya sah. Kita masuk dalam pembahasan tentang zikir sholat umahat. Jadi zikir setelah sholat ini nggak ada kaitannya dengan sholat lagi ya. Dalam artian kalau kita mau langsung pergi atau mau langsung ngobrol atau mau ngapain langsung gitu, maka ini tidak apa? Tidak berpengaruh dengan sholat kita. Sehingga para ulama menyebut bahwa zikir setelah sholat ini hukumnya sunnah, anjuran. Jika dilakukan dapat pahala, jika tidak maka tidak berdosa. Karena Rasulullah sering selesai sholat beliau langsung tiba-tiba cabut langsung ke rumah, atau tiba-tiba langsung ngobrol dengan sahabatnya tanpa apa? Tanpa sebelumnya dia zikir. Seusai sholat kita dianjurkan untuk berzikir dalam posisi apapun, baik dengan berdiri, duduk maupun berbaring. Jadi kalau mau kita duduk sejenak atau sambil jalan gitu, atau langsung mau rebahan sambil zikir juga apa? Boleh. Allah berfirman, fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihin. Syariat zikir setelah sholat melambangkan bahwa ibadah jenis apapun bisa selesai. Namun zikir harus selalu dilakukan tanpa batas waktu dan tempat. Selain itu, zikir seusai sholat akan menjadi penambal kekurangan yang terjadi di dalam sholat. Demikian juga dengan berzikir. Seseorang hamba menyambung satu ibadah dengan ibadah lainnya. Jadi seluruh ibadah umahat, apapun itu sholat kah, puasa kah, haji kah, semuanya tujuannya adalah iqamatul dzikr, untuk menegakkan zikir kepada Allah. Karena jika kita nanti mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang,
Kemudian kita akan terpalingkan dari dari kekalutan hidup, kekhawatiran, kecemasan. Kenapa? Karena mengingat Allah. Beda halnya kalau kita mengingat apa umahat? Kezaliman MBG, ijazah palsu Jokowi. Ini akan apa umahat? Akan membuat kita apa? Membuat kita ini tidak tenang hidup. Apalagi mengingat perang Hormuz di sana nggak selesai-selesai. Khawatir akan ke depan gimana kalau Pertalite, Pertamax naik harganya. Nah, ini yang membuat kita apa umahat? Ketakutan sendiri dalam menjalani hidup. Jadi hidup itu dinikmati umahat, bukan dibuat apa? Dibuat pusing sengsara mikirin yang enggak. Ini karena pengaruh apa? Media sosial yang sering kita apa? Membersamainya. Beragam bacaan zikir seusai sholat. Ada banyak ragam zikir setelah selesai sholat yang diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama agar kita membaca semuanya. Meskipun boleh juga membaca sebagian zikir tanpa membaca yang lain, karena zikir setelah sholat sifatnya anjuran. Zikir pertama astagfirullah 3 kali. Ada lagi sebelumnya umat bisa apa? Mengucapkan Allahu Akbar 3 kali. Kemudian astagfirullah 3 kali. Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian zikir yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Zikir yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Zikir yang keempat mengenai subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Ini disebutkan di sini ada 4 tata cara ya. Yang pertama umahat dibaca 10 kali. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Paham? Tata cara yang kedua adalah masing-masing 25 kali. Subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, Allahu akbar 25 kali, dan la ilaha illallah 25 kali. Jadi lengkap berapa umahat? 100 kali. Kemudian cara yang ketiga adalah 33 kali. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, kemudian Allahu akbar 33, dan ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya lengkap berapa? 100. Kemudian yang keempat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbarnya 34. Berarti apa? Lengkap 100. Kemudian tata cara yang kelima umahat digabungkan. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Nah, ini digabung. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar digabung. Dibaca sampai 34 kali. Ada yang bisa ngulang umahat tata cara mengucapkan tadi subhanallah sampai 5 cara? Yang pertama berapa tadi? 10-10. Kemudian yang kedua 25-25 plus la ilaha illallah 20-25 jadinya 100. Kemudian yang ketiga subhanallah 33 ya, tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 1 kali, lengkap 100. Kemudian 33 alhamdulillahnya subhanallah, dan takbirnya 34. Kemudian yang terakhir tadi digabung, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 34 kali. Zikir yang kelima, membaca ayat kursi.
Membaca ayat kursi lengkap dan ada keutamaannya. Itu akan apa? Akan tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Zikir yang keenam yaitu membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Zikir yang ketujuh membaca doa Allahumma inna as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Dan selesai umahat kita membahas kitab ini, semoga sedikit ada tambahan ilmu, pencerahan agar kita bisa memperbaiki atau lebih khusyuk lagi dalam menjalankan sholat ke depannya. Kitab itunya sudah datang kah atau belum? Hah? Belum datang? Oh ya, alhamdulillah. Bisa nanti saya bawa satu ya? Atau enggak usah? Oh ya, nanti aja pas ketemu. Demikian umat, subhanakallah bihamdik, syadallah lantas terkata.